Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Oke, ini pertemuan pertama di mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Kalian kan sudah kenal sama saya semua kan, karena sebelumnya kan kita pernah kuliah perencanaan pajak. Di sini saya akan mengampu mata kuliah metodologi penelitian. Mata kuliahnya lumayan berat, tapi di pertemuan pertama kali ini saya akan membahas bahwa research itu fun. Oke ya. Nah, learning outcome kita pada pertemuan kali ini adalah supaya kamu terbuka wawasannya bahwa perlu ada motivasi tersendiri untuk melakukan riset. Ya, paling tidak kamu itu semangat, tidak gaptek nanti dalam melakukan riset. Yang kedua, you know the path of your study in S1. Paling tidak, kamu mulai bisa mentargetkan nanti setelah ambil metode penelitian, itu kapan kamu lulus. Terus kemudian bahwasanya riset atau penelitian itu masuk dalam SKPI dan juga bisa digunakan sebagai proposal dalam PKN kalau ada risetnya. Cuman memang saya selama ini belum pernah membimbing untuk PKM yang hubungannya dengan riset. Oke? Simbah said bahwa goleo ilmu kanggo gaman panguripan. Oh iya, saya lupa. Metopen itu syarat untuk ambil skripsi, ya kan? Nah, skripsi itu syarat kamu wisuda dari S1. Jadi sebelum kamu wisuda, kamu harus lulus ujian pendadaran, ujian skripsi. Nah, sementara wisuda itu dapat ijazah atau syarat untuk dapat kerjaan yang keren. Kerjaan yang keren itu syarat untuk menjadi menantu idaman. Nah, maka dari itu you have to pay attention of this course, karena memang kalau kamu nggak lulus metopen, kamu nggak boleh ambil skripsi. Kalau kamu nggak bisa ambil skripsi, kamu akan mundur lulusnya. Ingat bahwa metopen hanya ditawarkan di semester genap. Ini bukan ancaman loh ya. Ya, Mbah bilang bahwa goleo ilmu kanggo gaman panguripan. Ya, gaman panguripan dan mencari pacar. Oke. Untuk saya, riset itu sebenarnya adalah journey ya, perjalanan. Kenapa kok bisa disebut perjalanan? Karena dalam perjalanan itu orang bisa sampai ke tempatnya, bisa juga dia nggak sampai ke tempatnya. Ingat bahwa skripsi itu 6 SKS, bobotnya berat, dan yang paling akhir dilakukan untuk anak S1. Nah, fakta menyebutkan bahwa number of students fail to complete their study due to tugas akhir atau skripsi. Jadi, dianya itu nggak lulus di skripsi, ya dia jadi nggak lulus di S1 gitu. Nah, karena skripsi itu adalah sudah independent study, sendirian. Beda dengan kelas gini, ya. Kelas kalau temennya mengerjakan, ikut mengerjakan. Terus ujian bareng-bareng kita bisa lulus. Tapi kalau ini, memang kamu harus bisa menyelesaikan sendiri, kamu harus bisa memanage waktu kamu sendiri untuk bisa kapan lulus. Nah, setahu saya di Fakultas Ekonomi itu membatasi masa skripsi adalah 6 bulan. 6 bulan itu nggak panjang. Setelah 6 bulan kamu nggak lulus, kamu harus bayar lagi untuk memperpanjang periode skripsi. Makanya nggak usah panjang-panjang ya. Nah,
kenyataannya banyak mahasiswa lupa dan terlena pas sampai skripsi, dan skripsinya nggak kelar-kelar karena dia tuh sudah bebannya sudah habis di kuliah teori gitu. Nah, ini yang kadang-kadang membuat dia terlena gitu. It is very sad that kenyataannya di kelas itu lo pinter, lo nggak kalah, tapi kok pas dinulis skripsi lo nggak lulus-lulus. Itu kan jadi tragedi. Nah, jangan sampai itu terjadi sama kalian. Sudah di warning ya. Terus kudu gimana dong? So, anggap aja bikin artikel, itu tiket traveling yang bisa membawa kamu sampai ke bulan. Kok bisa sampai ke bulan ya? Kayak lagu. Nah, ini true story dari kakak-kakak kelas yang sudah ambil mata kuliah Metopen, sudah menyelesaikan skripsi. Nah, mereka itu traveling, ada yang di dalam negara, ada yang sampai ke luar negara. Jadi mahasiswa saya setiap tahun dalam 3 tahun terakhir ini mesti ikut konferensi regional akuntansi Jawa Timur. Ini konferensi yang bergengsi di asosiasi akuntansi, diselenggarakan oleh akuntansi kompartemen akuntan pendidik. Ada juga yang traveling ke luar negeri karena memang anaknya sudah punya good communication skill in English, so dia juga sudah punya paspor, berarti sudah ready nih anaknya. Tak ajak ikut ke conference Malaysian Financial Association Conference di Malaysia. Oke. Ini foto katanya kalau no picture hoax. Ini foto-foto anak-anak yang ikut KRA. Dimulai tahun 2018 di Universitas Brawijaya, itu saya bawa 3 anak, cewek semua, ikut KRA. Kemudian itu di Malang ya, kemudian tahun berikutnya 2019 itu hostnya Stiesa Surabaya. Itu ada 4 anak, 3 bimbingan saya, 1 bimbingannya Pak Yudika nih yang kecil ini yang tak foto, dia bimbingannya Pak Yudika. Kemudian ini foto setelah kita presentasi, ini yang di Universitas Brawijaya waktu itu, Vina. Ini foto kita, bukti bahwa kita di Surabaya, kita foto di patung buaya. Kemudian ini foto waktu saya juga presentasi artikel, Jeffrey juga presentasi artikel dia sendiri di MFAC, Malaysian Finance Association Conference di tahun 2019. Ini foto di main ke beberapa universitas, termasuk di UM. Fotonya ini aja sudah cukup ya. Oke, di KRA 2020 kemarin rekor, ada 7 artikel dari Universitas Jana Badra. Ini anak-anak yang ikut, mereka bersemangat. Sayangnya karena ada pandemi ya, jadi akhirnya kita konferensinya lewat Zoom. Pupuslah harapan untuk pergi ke Malang bersama-sama. Waktu itu hostnya adalah Universitas Negeri Malang. Nah, perjuangan mereka itu dalam mempersiapkan ini juga tidak instan, mereka melakukannya dengan tekun. Ini malam-malam waktu persiapan itu tak foto. Ini mereka nggak tahu kalau tak foto untuk besok presentasinya nggak malu-maluin gitu ya, sempat foto-foto di ruangan saya. Nah, ini lumayan ada prestasinya. Ini namanya Apriani, dia juga bimbingan saya. Memang yang nulis papernya itu saya, tapi dia penulis, tak jadikan penulis pertama, sehingga jadi Best Paper Award pada seminar ICI. Jadi saya masih sempat untuk mengoreksi draft awal yang ditulis sama dia, gitu ya. Kemudian yang kedua ini Jeffrey di Malaysia. Nah, kalau tidak bisa traveling di dunia nyata, bisa juga traveling di dunia maya.
di dunia ilmiah itu semakin artikel kita terpublikasi dengan baik, maka semakin banyak dirujuk oleh para penulis. Jadi lumayan punya saya sudah 423 kali. Tapi masih kalah sama Pak Warek sebelah. Dia sudah mendunia. Oke ya. Nah, sekarang kita ke kuliah Metopen. Kuliah Metopen itu bahannya apa saja? Of course, yang satu adalah buku, yaitu bukunya Uma Skaran serta Cooper and Slinder. Ini saya summarize di PPT ya. Kemudian yang kedua adalah artikel-artikel jurnal yang akan saya pilih untuk kalian jadikan evaluasi apakah artikel tersebut itu masuk kriteria artikel yang baik atau tidak. Nah, nanti akan kalian kerjakan sebagai tugas kelompok, kalian nanti presentasi. Terus yang ketiga adalah bahwa kita harus melakukan praktikum dengan menggunakan software SPSS. Nah, ini permintaannya dari fakultas, nanti kita akan blended, artinya kita ada kuliah tatap muka. Kalau ada kuliah tatap muka, maka saya harus mengorganisir ada berapa anak yang ambil, karena kapasitas di lab itu kan maksimal paling 20 atau 25. Maka dari itu perlu dilihat lagi nanti ada berapa anak di mata kuliah ini, kemudian waktunya kapan, supaya tidak bertabrakan juga jadwalnya dengan mata kuliah yang lain. Nah, di mata kuliah Metopen nanti ngapain aja? Yang pertama, yang jelas kamu harus bisa bikin literatur review. Ini nanti adalah tugas individual. Presentasi evaluasi artikel, ini adalah tugas kelompok. Terus nanti outputnya mata kuliah Metopen adalah kamu bisa membuat proposal, siap untuk melakukan riset, siap untuk membuat skripsi. Nah, atau kamu bisa bikin kelompok untuk bikin mini riset. Kalau bikin mini riset itu artinya kamu harus sampai dengan temuannya seperti apa. Kalau bikin proposal kan masih diangan-angan nih, kayak bikin resep gitu. Sementara kalau bikin mini riset, kamu tidak hanya bikin resepnya saja, tapi kamu harus sampai bikin ke masakan atau kuenya. Terus kamu nanti ikut conference seperti kakak-kakak kelas itu. Nah, itu bisa diakui dalam SKPI. Coba dicek di rubrik SKPI yang berhubungan dengan penelitian. Nah, komponen kuliah kita adalah untuk presentasi evaluasi artikel ilmiah dan laporannya itu 20%, tugas literatur review 20%, untuk praktikum dan ujian itu 20%, UAS dan UTS 20%, proposal 20%. Nah, ini jalur normal. Jadi ada 5, 1 presentasi evaluasi artikel, yang kedua tugas individu literatur review, yang ketiga ini juga individu, kamu harus ikut praktikum, yang keempat kamu harus ikut ujian baik UAS maupun UTS, itu bobotnya juga 20%. Terus kamu bikin proposal penelitian, bobotnya 20%, pas 100. Kamu juga bisa milih, kalau kamu mau bikin mini riset, seminar dan conference, bobotnya 40%, dia akan mereplace UAS dan UTS serta proposal. Nah, pilih mana? Enak kan? Nanti untuk bikin mini riset, ini ada berapa anak, maksimal 4 orang, nanti akan saya bimbing dan kalian sudah bisa menghasilkan artikel ilmiah untuk dipublikasikan, baik langsung ke media cetak maupun conference atau seminar tadi. Gitu? Oke. Maka dari itu, enjoy your learning, tentukan langkahmu di sini. Kira-kira nanti kamu tertarik pada bidang apa di akuntansi? Akuntansi
sektor publik misalnya Pak Handoko, akuntansi perpajakan bisa Pak Yudika atau Pak Ronald, akuntansi keuangan bisa saya, bisa Bu Yafida, gitu ya. Atau kamu kira-kira kamu nanti mau dibimbing sama siapa? Itu juga kalau kamu sudah klik dengan dosen pembimbingnya, itu juga bisa mempersingkat masa penulisan skripsi. Oh ya, tugas Anda sekarang adalah bikin kelompok ya. Bikin kelompok maksimal 4 orang. Ada 10, silakan pilih nanti ya. Oke, itu informasi awal untuk pengenalan kuliah metode penelitian akuntansi. Kalau ada pertanyaan, silahkan kamu bisa menulisnya di forum. Salam, semoga sehat selalu.